Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah memberikan kepada kita begitu besar nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dan begitu juga salam beserta salam yang lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Mulk ayat 19, yang dimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yarau ila tayr qawqahum safat wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahmanu innahu bikulli syai'in basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yarau, apakah mereka itu enggak melihat ila tayr, terhadap burung fawqahum yang ada di atas mereka. Sofat itu ketika mereka membentangkan dia punya sayap, wayat bid, dan ketika mereka mengatupkan sayap, mayum sikuhunna, tidak ada yang bisa menahan mereka di udara, illa rahman, kecuali yang menahan itu adalah Allah yang Maha Penyayang. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu itu melihat. Nah, di dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat yang sebelumnya kan kita disuruh melihat. Pertama Allah suruh kita melihat langit. Pokoknya yang disuruh lihat Allah itu yang enggak sulit-sulit, yang bisa secara zahir mata kita bisa melihat. Disuruh kita melihat langit, bisa kita melihat langit. Dan sekarang lebih gampang lagi, disuruh kita melihat yang namanya sama burung. Bagaimana burung itu bisa terbang, yang ada di atas kepala kita, yang ada terbang di atas kita, ketika dia mengepakkan sayapnya, membentangkan dia punya sayap, dan dia ketika dia mengatupkan sayap. Jadi maksudnya itu, Bu, memang ada burung yang dia itu ketika terbang itu dibentangkan dan bisa terbang tanpa dia plek. Ada seperti burung elang. Burung elang itu kalau dia di atas langit dia nggak pakai begini-begini lagi, dibentangin aja itu dengan sayap. Tapi bisa dia terbang, bisa dia ada yang nahan. Ada juga burung yang memang udah ngepak-ngepakin sayap, seperti burung madu itu, yang burung penghisap madu. Itu nggak bisa sekedar gitu, dia kepakin sayap juga, mengatupkan dia punya sayap. Bisa dia, walaupun dia mengatupkan dia punya sayap, dia masih bisa terbang. Dan penyebab kenapa dia bisa terbang, yaitu di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa ma yumsikuhunna illar rahman, dan tidak ada yang bisa menahan dia di atas langit itu kecuali apa? Allah yang Maha Penyayang. Gitu. Kita disuruh melihat tubuh, lihat tubuh. Bagaimana yang ada di atas kepala kalian, ketika dia membentangkan sayap dia masih bisa terbang, bahkan ketika dia mengatupkan sayap dia masih bisa tetap terbang. Dan yang Allah beritakan apa? Bahwa bisanya dia terbang, mengambang di udara itu apa? Oleh sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menahan itu, Bu. Dan ini juga, Bu, sebenarnya bukan cuma burung, bahkan pesawat yang ada, yang pesawat terbang yang ada sekarang itu pun nggak semata-mata dia bisa terbang karena pintarnya manusia, karena hebatnya manusia bisa itu pesawat jadi terbang, bukan. Itu juga atas dasar karena Allah sayang sama manusia, sehingga pesawat itu bisa terbang. Bisa aja loh Allah terbalikin itu pesawat, tapi apa? Allah tahan itu pesawat. Nah, bagaimana, Bu, kita membuktikan bahwa Allah ini menahan itu pesawat, menahan itu burung? Nah, sampai saya di rumah bikin nih pesawat-pesawatan, sekedar ilustrasi supaya Ibu paham bahwa benar Allah yang memberikan apa? Memberikan bahwa yang namanya pesawat, yang namanya burung itu Allah yang nahan. Kenapa, Bu? Karena namanya pesawat dibuat manusia itu karena apa? Manusia membuat berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan atau sunnatullah terhadap alam, ketentuan Allah terhadap alam. Nah, sekarang kita ngomong pesawat. Pesawat itu, Bu, bisa terbang karena ada 4 tekanan. Ini kita agak sedikit ngomong teknologi, Bu, ya. Yang pertama, tekanan beban. Tekanan beban itu gravitasi, adanya berat. Ada tekanan angkat,
Ada tekanan dorong, ada tekanan namanya menahan. Nah sekarang bagaimana pesawat itu bisa terbang? Itu kan namanya tekanan gravitasi itu punya Allah, angkat juga punya Allah, tekanan menahan juga punya Allah, tekanan dorong juga punya Allah, ya kan? Sekarang apa sih Bu yang namanya tekanan apa? Menahan? Ibarat kata ibu naik motor nih, kencang, ya kan? Muka ibu kan kayak ketahan. Nah itu namanya gaya tekan. Gaya dorong apa gaya dorong? Gaya dorong kayak motor kita gas, dorong. Itu namanya gaya dorong. Nah, ketika gaya dorong beradu dengan gaya apa? Gaya tekan, itu menimbulkan aerodinamik, sejenis keseimbangan. Nah, makanya Bu, pesawat itu kan semuanya ketika dia berusaha menembus daya tekan, dia punya muka lancip. Burung ada nggak mukanya kotak atau buah gimana? Nggak ada, semuanya lancip. Pasti kan begitu. Kenapa? Tujuannya supaya bisa menerobos gaya tekan. Kan gitu. Pesawat semuanya begitu, nggak ada yang mukanya kotak. Paling nggak kalau pun nggak lancip dia lonjong. Makanya apa? Terinspirasi dari burung. Artinya apa? Allah juga kan yang ngajarin. Ya kan begitu. Itu yang pertama. Nah, ketika dia berhasil menembus gaya dorong, ada yang namanya sayap. Makanya pesawat Bu, kalau dia take off, itu sayapnya kan agak sedikit ngangkat. Tujuannya apa? Supaya angin itu ngedorong, lalu pesawat itu bisa naik. Kan begitu. Agak digini tuh, diangkat kan. Makanya pesawat itu naik. Karena apa? Karena antara gaya dorong dengan gaya tahan itu apa? Diadu. Sehingga pesawat itu naik. Gitu. Yang jadi pertanyaan kan itu pesawat gede-gede banget. Dari besi kok bisa terbang? Kan gitu. Ya kan yang jadi pertanyaan gitu. Nah inilah yang istilahnya teori Albert Einstein yang mengatakan teori relativitas. Artinya apa? Gaya gravitasi, kalau sesuatu pengen terbang itu, gaya gravitasi gaya angkat itu harus apa? Seimbang dengan gaya gravitasi. Nah caranya bagaimana? Dikencengin tuh gaya dorong tadi. Semakin kenceng, biasanya kalau pesawat nih Bu ya, yang namanya pesawat, kalau semakin gede pesawat, ketika take off dia harus kenceng tuh. Kalau pesawat kecil biasanya paling 200 km per jam. Kalau semakin gede pesawat, dia harus semakin kencang untuk punya kecepatan, sampai ada diangkat 700 km per jam. Baru dia bisa terbang. Kenapa? Kan itu tadi, pengen ada gaya angkat, harus apa? Harus gaya dorong juga harus kencang. Kecuali kayak gini nih Bu, ini kan ringan ya. Artinya gaya apa? Gaya gravitasi, gaya beban beratnya kan nggak terlalu kencang. Maka gaya dorongnya pun nggak juga terlalu kencang, tinggal saya begini doang nih, terbang, ya kan? Kenapa? Karena dia ringan, sehingga gaya dorong sekedar saya lempar, dia bisa terbang. Sementara kalau pesawat itu harus kencang. Nah makanya adanya pesawat bukan berarti pintarnya manusia dia bisa menang. Kalau ngomong masalah orang-orang hebat, orang-orang bisa bikin pesawat terbang, saya juga bisa bikin kapal-kapalan terbang. Tapi yang sebenarnya bukan masalah hebat itunya, tapi karena ada perangkat-perangkat dari Allah, ada yang namanya apa? Udara yang bisa mengangkat, ada gaya dorong, ada gaya tekan. Dan itu apa? Semuanya itu kan sunatullah terhadap alam. Manusia kan cuma ngacak dari situ. Oh, bagaimana bisa terbang? Oh, sunatullahnya begini. Ketentuan alam itu begini. Jadi kita harus begini. Sehingga apa? Manusia, pesawat itu enggak berlebihan tuh. Kalau Allah bilang apa? Mayubsikuhunna ilar rahman. Dan gak ada yang bisa menahan itu semua kecuali Allah yang maha penyayang. Begitupun pesawat. Buktinya apa? Pesawat itu bisa terbang bukan karena pintarnya manusia, bukan karena hebatnya manusia, tapi karena Allah yang nahan. Dan nahannya Allah atas alasannya, Ibu ya. Alasan kenapa Allah menahan burung tetap bisa terbang? Alasannya apa? Karena Allah sayang sama burung. Karena Allah sayang sama makhluk ciptaannya. Dan kenapa alasan pesawat terbang itu tetap bisa bertahan sehingga kita bisa umroh, ya kan? Sehingga kita bisa pergi ke luar negeri. Alasannya apa? Karena Allah sayang sama manusia. Begitu. Kan gitu. Makanya apa? Alasannya udah karena Allah sayang sama manusia. Nah, hikmah yang kita bisa ambil dari ayat ini apa, Bu? Hikmah yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, Bu, bahwa Allah itu, Bu, sayang sama yang namanya makhluk ciptaannya. Yang pertama, ya salah satunya selain kita, yaitu hewan. Artinya apa? Dari ayat ini kita diajarkan bahwa kita terhadap makhluk lain selain manusia kita juga mesti sayang. Ya salah satunya adalah hewan. Bahkan bukan cuma Allah, Bu, Rasulullah adalah termasuk orang hamba Allah yang sangat dia punya besar kasih sayang terhadap
hewan. Bahkan Rasulullah ketika wudhu di bejananya Rasulullah itu kucing ikut nimbrung mau minum. Sampai Rasulullah ditunda tuh wudhunya, sampai tersenyum Rasulullah ngeliatin itu kucing. Sampai itu kucing udah puas, dia tuh udah kenyang minum, baru Rasulullah melanjutin dia punya wudhu. Itu saking sayangnya Rasulullah mah kucing tadi, kan begitu. Dan bukan cuma itu juga, Rasulullah termasuk hamba yang memuliakan binatang. Salah satu binatang yang pernah Rasulullah muliakan yaitu al-qaswah, unta. Rasulullah dulu punya unta. Ketika dulu Rasulullah hijrah, biasa kan tola al-badr, sama tuh dari Mekah ke Madinah. Ketika itu kan Rasulullah belum tahu nih mau tinggal di mana, ya kan? Belum tahu. Semua orang pengen ya Rasulullah tinggal di sini, ya Rasulullah tinggal di sini. Tapi Rasulullah apa? Menyerahkan keputusan itu kepada onta beliau. Pokoknya apa? Di mana tuh onta diem berhenti, di situ Rasulullah bakal tinggal. Akhirnya apa? Al-Qaswah berhenti di satu tempat yang di situ anak yatim. Akhirnya apa? Di situ Qaswah berhenti, di situ Rasulullah tinggal, dan di situ adalah Masjid Nabawi yang kita tahu saat ini. Artinya apa? Masalah tempat tinggal Rasul, masalah Masjid Nabawi itu apa? Dimuliakan, silakan onta yang milih, bukan Rasulullah. Itu sama onta. Bahkan Bu, onta perah Rasulullah itu sampai dinama-namain tuh. Ada yang namanya Al-Kinan, kan Al-Aris, dinamain. Tujuannya apa Bu dinamain tuh onta? Tujuannya apa? Biar di Rasulullah Rasulullah bukan cuma namain binatang, bahkan alat-alat beliau seperti pedang dinamain Dzulfikar. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita nama-namain tuh barang-barang kesayangan kita, nama-namain binatang-binatang peliharaan kita? Tujuannya apa? Tujuannya kita seolah-olah apa? Seolah-olah kita berinteraksi yang dengannya kita saling bisa menjaga itu barang yang kita punya, bisa menjaga itu peliharaan yang kita punya. Tujuan apa? Kita benar-benar jaga, kita namain itu onta ini, kita dinamain itu onta Bu sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sayang sama yang namanya onta beliau. Bahkan juga pernah sampai satu saat Bu, Rasulullah lewat di sebuah rumah. Di rumah itu Rasulullah melihat onta lagi nangis. Sampai Rasulullah diusap itu air mata tuh onta. Ya kan, diusap air mata tuh onta, udah tenang. Rasulullah, ini siapa yang punya onta ini? Kan gitu. Apa Rasulullah ini punya saya Rasulullah? Gimana lu nggak bertakwa sama Allah? Ini onta tadi ngadu sama gua bahwa dia nggak lu kasih makan, dia sampai kelaparan. Tuh, sampai Rasulullah ngomelin yang punya onta gara-gara ontanya itu nggak dikasih makan. Rasulullah marah. Bahkan Bu dalam syariat Islam, kenapa Bu pisau itu mesti diasah tajam ketika kita sebelum menyembelih? Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika itu apa? Kita jangan terlalu lama nyakitin binatang. Kalaupun dia mau langsung mati biar nggak usah lama-lama. Masalah berkorban itu itu pisau bulu tajam tujuan itu. Karena apa? Tujuannya supaya kita jangan terlalu lama menjadikan binatang sembelihan itu jadi sengsara karena kematiannya lama. Kan begitu. Bahkan Rasulullah juga ketika dia punya kuda itu kan dielap itu, dia punya wajah itu makanya ini dengan baju. Kalau kita kan ini kata Rasulullah melap itu lengan baju. Nah gitu. Artinya apa? Ya begitulah yang namanya sama binatang. Terutama kan kadang-kadang musuh-musuh kita biasanya kalau orang-orang dapur kucing. Kan begitu Bu ya? Kucing udah musuh banget. Padahal Bu ya, yang namanya kucing misalnya nyolong, padahal kan udah jelas kalau kata Rasulullah, jika seorang beriman, apapun yang mereka panen dari apa yang mereka tanam dan apapun yang mereka tanam, maka ketika itu dimakan oleh ketika itu dimakan sama burung, ketika itu dimakan sama orang, dan ketika itu dimakan sama orang binatang berkaki 4, maka baginya itu menjadi sedekah. Kan gitu Bu. Ini kita udah sholat baru ikan nyembat 1, udah diguyur sama air panas ke kucing. Maka kadang saya lihat kasihan tuh kucing ngelotok, dia punya kulit. Memang Bu ya. Sampai kadang saya lihat juga kucing nggak ada matanya hilang. Coba itu. Cuman gara-gara dicolong satu. Padahal kalau ibu mau memahami hadis Rasulullah tadi sedekah itu. Kan gitu. Masih kita dikasih peluang sedekah
nggak mau, kan gitu Bu ya. Gitu. Makanya udah mulai dari sekarang udah jangan. Nah, pertama mah yang namanya kucing, karena kucing kan merupakan salah satu hewan kesayangan Rasulullah juga. Gitu Bu. Iya, apa aja deh tuh. Nah, artinya apa? Terhadap yang namanya hewan apapun itu, kecuali misalnya nyamuk karena dia jadi hama, dilakan itu. Kan gitu. Kayak hewan kucing yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya kita ada rezeki mau Bu, ya nggak ada salahnya juga kita tanya, kan gitu. Karena apa? Jangankan yang dicolong aja sedekah, apalagi sengaja ngasih, ya Bu ya. Lebih bernilai lagi, pahalanya gede lagi. Gitu. Beliin cuek, beliin apa? Iya. Nah, terus juga pelajaran yang kedua Bu, Allah aja Bu sama yang namanya binatang sayang, apalagi yang namanya manusia gitu. Artinya perlu kita sadarin, sama terhadap hewan aja Allah sayang, apalagi sama kita gitu. Jangan sampai kita gara-gara duit sedikit kayaknya Allah udah kejam banget. Padahal apa? Padahal justru yang namanya bala, ujian adalah merupakan salah satu tanda bahwa Allah itu sayang sama kita, sama hambanya. Kan gitu. Banyak lah Bu kesayangan apa? Allah itu bukti Allah itu sayang lah sama kita, banyak hal yang mungkin kalau diceritain juga udah nggak bakal bisa kita sebutin apa tentang apa aja yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat yang Allah yang Allah kasih kepada ibu, apalagi sekarang ada nikmat hidayah menjadikan ibu ada kemauan untuk hadir di majelis ilmu, nikmat sehat yang membuat ibu mau menjadi kuat langkah kaki untuk sama-sama hadir mengkaji tentang ayat-ayat Allah yang dengannya kita bisa diharapkan bisa semakin cinta, bisa semakin kenal sama Allah. Kan itu jelas Allah sayang sama kita semua, siapapun gitu, yang perlu kita sadarin. Makanya dia dengan hadirnya kita di sini mudah-mudahan bisa Bu yang namanya menambah ibu punya kasih sayang. Pertama bisa menambah ibu punya kasih sayang terhadap binatang, juga bisa menambah kesadaran bahwa Allah itu sayang sama kita, sehingga kita nggak lagi putus asa ketika kita bersalah, kan gitu Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kebaikan buat kita semua nanti.